Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Nikmah dari SMKN 1 Kota Bekasi. Alhamdulillah, kita hari ini belajar tentang praktek Apache, Nginx, dan WordPress di Debian 95. Cuma kita langsung masuk ke materi Nginx. Untuk topologi kali ini kita akan melihat bahwa di sini ada koneksi internet dari ISP masuk ke servernya kita. Kemudian dari switch ini akan disebarin ke klien, baik itu klien Windows 7 ataupun Windows 10. Kemudian klien yang berikutnya adalah klien Linux. Jadi nanti ketika service web servernya itu udah berjalan, kita akan mengakses nanti dari si klien-klien masing-masing ini, klien Windows atau klien Linuxnya. Oke, kita akan coba simulasikan Bapak Ibu atau anak-anak sekalian. Nah, di sini kebetulan saya sudah konfigurasi DNS. Ini saya coba akan cloning. Kemudian web Nginx WordPress. Oke, kemudian saya akan generate, kemudian kita clone. Oke, kemudian networknya nanti di sini saya akan kasih 2 karena akan mengarah ke kliennya. Saya ganti menjadi host only. Oke, di sini udah ada 2. Kemudian kita start. Oke, jadi sebelumnya itu materi DNS sudah diuji coba dan udah running. Kita coba verifikasi lagi nanti di lab kali ini, yakni tentang Nginx sama Nginx dengan WordPress. Oke, kita akan coba lihat IP addressnya dulu. Nano etc network interface. Oke, seperti biasa di sini 172.16.150. Sementara di sini saya koneksi internetnya itu menggunakan network status detail 192.168.8 sekian, gateway-nya ke 1. Oke, dimana ini nanti gateway-nya harus searah dengan yang di sini. Ctrl W, Ctrl R 172.16.150. Kita ganti menjadi 192.168.8. Oke, kita ganti semuanya. Sudah berubah. Ctrl X. Yes. Oke, interface yang kedua kita tambahkan dulu networknya. Ini Ctrl K, KK, Ctrl U, kemudian Ctrl U. Kemudian kita ganti menjadi npost 8. Kenapa kita tadi Ctrl U? Untuk copy satu baris. Kemudian ini kita ganti menjadi 10.10.10.1. Ctrl X, yes. Nano etc resolve. Oke, ini juga kita ganti name servernya ke gateway internet si fisiknya 192.168.8.1. Ctrl X, yes. Kemudian kita reboot. Oke, jadi kita menggunakan 2 interface di sini.
Oke, saya coba dulu cari materinya. WordPress. Oke, ini udah ada. Oke, kita cek udah berubah belum. Oke, 8.100 10.11. Oke, kita coba remote. Oke, ini kita minimize saja. Oke, kita clear nano etc hostname, kita ganti dulu ini menjadi rumah ngoprek. Oke, Ctrl X, yes. Kemudian nano etc host. Oke, ini kita ganti IP nya menjadi 8.100. Ini diganti menjadi rumah ngoprek. Ctrl X, yes. Habis itu kita reboot. Jadi yang tadi yang Niko yang di sini kita rubah hostname-nya menjadi rumah ngoprek. Oke, si Linux-nya masih nunggu reboot lagi. Kita coba remote lagi. Tunggu sampai up di sini. Oke. Kemudian kita login lagi. Kita clear. Kemudian di sini udah berubah. Ininya hostname-nya itu ini karena instalasi sebelumnya ya. Oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah update. Banyak yang error ya. Kita clear. Kita coba ganti repository lokalnya ke situs yang lain. Ini kita hapus. Kemudian ini kita coba UNES. Ini saya copy. Kemudian kita paste di sini. Kemudian Ctrl X, yes. Oke. Kemudian apt update. Oke, error yang kelima. Oke, kita clear. Kita coba update lagi. Oke, yang kelima masih ya. Oke, langkah yang pertama adalah kita akan install Nginx. Oke. Ini akan ngedownload paket Nginx. Apache kita udah lewat ya, kita lewatkan saja karena materi kemarin udah selesai. Kita langsung masuk ke Nginx. Kemudian kita cek Nginx nya menggunakan Nginx mint. Oke, statusnya di sini oke. Ini successful.
Kita coba verifikasi di klien. Ini saya menggunakan Windows 10. Ini networknya adapter Ether 2, di sini juga adapter Ether 2. Oke, kemudian kita start. Jadi satu switch dengan Ether 2, host only Ether 2 dengan yang ada di servernya. Oke, kita tungguin up si Windows 10. Jadi kita akan coba verifikasi di sini. Kita restart sistem CTL, restart Nginx. Oke. Oke, kita masuk ke kliennya. Di sini IP addressnya itu tadi adalah yang ke arah si klien. Di sini pakai 10.10.1 yang host only. Ini kita coba cek. Di sini saya kebetulan menggunakan 10.10.2 untuk arah ke kliennya. Ini 10.10.2. Oke, kita coba lewat CMD. Kita coba ping www.belajar.bismillah.net. Oh, belum connect ya. Oke, kita coba cek IP-nya di etc bin. Apakah udah kita rubah? Yang sebelumnya tadi 172. Kita ls. Oke, belajar bismillah.net di belajar. Oh, ini belum ganti ya. Kita ganti 8.168.192, jadi dibalik. Ctrl X, yes. Nano belajar. Oke, ini kita ganti 192.168.8.100 sesuai dengan IP si server kita. Kemudian untuk webnya ini kita copy, ini kita ganti menjadi www. Ctrl X, yes. Kemudian di nano 100 karena IP-nya 100, oke. Nano etc result. Oke, ini kita ganti dulu 100 ke servernya kita. Sorry. Ctrl X, yes. etc ini satu lagi nano named.com.option. Ini kita arahin ke gateway, arah ke internet kita 192.168.8.1. Ctrl X, yes. Kemudian kita restart sistem CTL bin 9 restart. Kita clear dulu etc ini .d bin 9 restart. Oke, kita coba ping www.belajar.bismillah.net.
Oke, replay ke 100 ya. Oke, kita clear. Kita coba cek lagi di klien apakah udah running apa belum. Oh, belum. Ping www.belajarbismillah.net. Kita coba cek lagi. Kita coba dik ns lookup belajar bismillah.net. Oh, oke, siap, ke situ. Oke, kemudian IPA 10.10.1, Ctrl X, clear. Oke, kita coba dulu jalankan webnya semuanya, jadi baru bisa kita ping. Langkah yang kedua adalah apt install MariaDB client. Ctrl copy. Ops, seharusnya dia udah connect ini. Kita coba cek dulu IP-nya lagi. IP versi 4. Oke, kita ganti 3 lah. Siapa tahu dia nge-resolve dari tadi. Oke, kemudian kita disable dulu. Oke, kita enable lagi. Oke, kita cek statusnya. Oke, close. Coba kita ping dulu ke 10.10.1. Oke, replay ping ke 192.168.8.100, replay. Ping ke CLS, Ctrl C. Oke, kita ping ke www.belajarbismillah.net. Kenapa dia belum nge-resolve ya? Seharusnya dia udah replay, karena si Apache-nya. Oke, ini udah jalan ya Apache-nya ya di Nginx-nya. Tapi di sini dia ngeping apa karena si webnya belum kita arahin. Kita coba jalankan dulu. Yang di sini saya cuma nguji coba di Apache-nya jalan atau enggaknya. Oke, itu. Kemudian langkah berikutnya adalah kita akan install MariaDB. Oke, di sini databasenya saya menggunakan MariaDB, boleh juga menggunakan MySQL ya untuk databasenya gitu. Sini kebetulan saya menggunakan Mirror UNES, tadi menggunakan Kambing UI nggak bisa, Kartolo juga nggak bisa, jadi saya coba ke UNES, tapi alhamdulillah bisa. Oke, materinya di sini. Ini verifikasi.
Kita coba masuk ke Nginx langsung. Ini juga IP address klien. Di sini seharusnya dia udah bisa nih ngoping. Oke. Nanti kita coba cek ini Nginx. Tadi kita udah install. Ini tampilannya. Kemudian kita menggunakan WordPress ya. Oke, di sini dijelaskan cek versi OS-nya. Kemudian repositorinya menggunakan UNIS. Kemudian status Nginx. Sistem CTL. Oh, ini. Sistem CTL enable MySQL, enable Nginx, ini untuk mengaktifkan MySQL sama si udah clear ya. Sistem CTL enable MySQL. Kemudian ini juga dia pilot karena kita belum konfigurasi database-nya. Kemudian kita coba enable Nginx, jadi dia biar sinkron Nginx ke service-nya. Kita clear. Langkah selanjutnya adalah MySQL _secure installation. Jadi kita install dulu database-nya untuk si root-nya. Enter current password. Kita kasih password. Change the root password, yes. Kemudian kita kasih password baru lagi. Remove anonymous, kita pilih yes. Disallow root, kita pilih yes lagi. Remove test database, kita hapus saja database-nya, nanti kita akan bikin baru. Clear. Langkah selanjutnya adalah ini kita cek status MySQL-nya. Sistem CTL status MySQL, cek dulu aktif atau enggaknya. Kemudian sistem CTL Nginx. Sama-sama udah running semuanya, udah running. Ctrl C, kita clear. Langkah berikutnya adalah ini paketnya udah, tambahkan database MySQL WordPress. MySQL min u root min p, ini untuk user root, untuk kita create database-nya. Masukkan password yang tadi, kemudian create database WordPress pakai titik koma, kemudian satu row efek sudah kita buat. Kemudian kita akan create usernya. Saya akan coba ngambil dari sini aja biar cepat. Ini saya coba copy. Ini artinya kita akan meng-create usernya itu namanya rumah ngoprek, kemudian localhost identify by ini adalah passwordnya. Kemudian kita enter. Kemudian yang berikutnya itu adalah kita akan membuat hak akses penuhnya. Ini saya copy lagi. Grant all privilege, jadi ketika nanti database-nya WordPress itu bisa diakses seluruhnya, artinya kayak sudosu dia adminnya gitu. Grant all privilege on WordPress, jadi dia bisa
mengakses si database si WordPress ini sepenuhnya, full akses. Oke. Kemudian plus privilege. Ini artinya akan dibacakan sebuah sistem terhadap pembaruan database yang baru. Ketika nanti ada database yang baru, kita akan ngupdate si sistemnya, dipaksa si sistemnya untuk ngupdate yang baru. Kemudian kita keluar. Oke. Langkah berikutnya adalah kita akan install PHP APM. Oke, saya copy. Ini fungsinya adalah ketika kita install WordPress harus ada Apache, harus ada webnya, boleh Apache atau Nginx. Kemudian PHP juga kita perlu install. Oke, kita tungguin untuk paket aplikasi PHP APM. Di sini kita menggunakan PHP APM, jadi dia di sini ngebaca adalah PHP 7, versinya PHP 7. Jadi ini 7.0 dan sebagainya. Jadi kita bisa melihat nanti di sini dia itu menggunakan PHP 7 ini. Oke. Kita clear lagi. Langkah berikutnya adalah kita cek statusnya. Oke, perintahnya itu adalah ini, systemctl status PHP 7.0 APM, statusnya itu adalah running. Ini databasenya yang akan kita isi nantinya. Oke, kita clear lagi. Kemudian kita akan ngedownload si WordPress-nya ini. Ini kita bisa cek di sini. Ini download WordPress. Kita coba buka link. Nah, di sini linknya itu kita copy paste untuk ngedownload. Dia berbentuknya itu zip. Bisa target Z, bisa zip. Yang ini kita copy linknya. Kalau target Z nanti XFP-nya di ekstrak. Oke, kita tambahkan depannya itu widget, kemudian klik kanan. Oke, ini akan proses download si WordPress-nya. Dia bentuknya itu zip, latest.zip. Ini kita tungguin sampai 100%. Oke, 73 77 83. Oke, 1 menit lagi. Oke, kita clear. Kemudian kita ls. Di sini ada dia namanya itu latest.zip. Ini kita copy latest.zip ke home/nico. Oke, kita pindah ke home/nico. Kemudian kita clear, kemudian kita ls. Di sini udah ada latest.zip. Kemudian karena paket aplikasi zip ini belum kita install, kita akan install dulu apt install unzip untuk ekstraknya nantinya. Oke, kita clear. Kemudian kita cek lagi setelah kita download. Ini latest.zip, ini kita unzip paketnya. Oke, biarkan dia bekerja. Itu artinya akan diekstrak file yang ada di latest.zip. Kita ls lagi. Nah, di sini udah ada WordPress. Jadi di dalamnya latest.zip itu adalah WordPress yang di dalamnya itu seperti ini. Ada indeks PHP, lisensi dan sebagainya yang ini. Oke. Kita clear.
ini kita akan kopikan ke par www.html. Kita coba cek dulu, takut saya salah script nantinya. Ini PHP 7 lattes, ini unzip, ini kita ekstrak. Oke, copy min_r par www.html. Jadi kita akan copy semua yang indeksnya ini sampai xmlc php ke par www.html. Copy min_r semuanya pakai bintang ke par www.html. Oke. Kemudian kita rubah hak aksesnya, chown min_r apa tadi ya, lupa, www.data par www.html, www.data titik 2 www.data ke par www.html. Ini hak kepemilikannya ini. Kemudian jangan lupa di restart sistem ctl, restart nginx. Oke. Kemudian kita clear. Langkah berikutnya adalah kita akan masuk ke situs enable, pindah ke directory nginx dan pindahkan file default menjadi WordPress. cd etc nginx site enable, cd etc nginx site enable. Kemudian kita ls, kita move default ini kita ganti menjadi WordPress. Oke, kita clear nano WordPress. Oke, di sini kita akan coba merapikan. Di sini kita akan masukkan nama servernya. Server underscore name www.elazarbismillah.net titik koma. Kemudian di sini kita tambahkan indeks PHP, indeks HTML, indeks.php. Jadi membaca database si PHP. Kemudian oke, yang ini kita ganti menjadi /index.php, tanda tanya $args. Kemudian lokasinya ini kita akan buka pagarnya, yang bawah juga kita buka. Kemudian yang ini PHP 7 ini menyesuaikan dengan versinya. Kalau versinya 74 ganti di sini 74. Kemudian kita akan hapus di sini. Oke, kita simpan. Oke. Langkah berikutnya adalah kita coba cek nginx mint. Oke, jadi dia script yang tadi udah benar semua. Statusnya adalah successful. Oke, langkah berikutnya adalah kita coba akses di sistem ctl restart nginx. Oke, sistem ctl restart mysql.
Oke, kita coba cek di kliennya. Oke, kita coba akses di sini www.belajarbismillah.net/wordpress. Oke, di sini udah bisa kita akses. Kita pilih continue, let's go. Ini tadi kita default name-nya WordPress, username-nya itu akan kita ganti menjadi rumah ngoprek, kemudian passwordnya HSRN 2021, kemudian kita submit. Oke, kita run instalasi. Oke, ini kita ganti menjadi selamat datang di web HSRN homeschooling rumah ngoprek. Username-nya kita coba ganti admin, kemudian passwordnya kita kasih admin 2021, kemudian admin 2021, emailnya rumah@gmail.com. kita coba itu dah. Oke, kita save, kemudian kita login lagi. Oke, kita akan coba login. Ini merupakan tampilan database si WordPress-nya kita. Jadi si Nginx tadi yang bacanya itu Nginx, kita berubah menjadi WordPress. Jadi ini tampilannya. Ini kalau misalnya kita ngepostnya, tambahkan satu post baru misalnya, ini kita bisa tambahkan nanti post-post baru. Kemudian tampilannya itu bisa kita lihat di bentar lagi reload. Agak lama nih. Oke, kita coba lihat dulu tampilannya. Ini visit site. Ini tampilannya seperti ini. Jadi udah berbentuk WordPress. Jadi konten-kontennya nanti tinggal ditambahkan di bawah sini. Oke, mungkin itu materi kita untuk hari ini. Dan di sini juga sudah selesai. Ini tadi udah kita isi, kemudian loginnya, passwordnya, dan sebagainya. Tugasnya adalah buat tutorial tentang Nginx dengan 2 domain yang berbeda dan isi kontennya yang berbeda. Jadi tampilan ini nanti berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nama domainnya juga berbeda. Misalnya aku bisa .net atau tkj .ok. Nah, silakan letakkan padnya di home nama Anda, tampilkan view-nya dalam bentuk WordPress. Jadi tampilannya nanti seperti ini. Jadi ada 2 domain ya. Oke, mungkin itu materi kita untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.